ya Mas. Iki malahan dimontis video nih dengan soal penggunaan birokrasi untuk penanganan. Jadi kan begini, kalau kita bicara soal netralitas birokrasi, itu rawan ketika pilkada. Kenapa rawan? Karena bupati wali kota itu adalah pembina terhadap birokrasi di daerah masing-masing. Itu para pejabat di daerah itu dalam posisi yang tidak mudah, ikut mendukung atau tidak. Itu terkait dengan soal nasib dia setelah pemilu kan. Sehingga ini yang kemudian membuat posisi kepala daerah, para pejabat di daerah itu kan sangat rentan ya. Tidak hanya pejabat lah, di level-level yang lebih rendah, eselon lebih rendah pun juga rentan juga, karena kan itu masih berbentuknya kan berjuang. Sekarang ini sudah mudah dipetakan, misalnya di Sleman misalnya, ketika bupatinya maju, wakilnya maju, bekas sekdanya juga maju, itu kan peta-peta soal dukung-dukung kan sudah mulai nampak. Nah, pasti membuat kemudian birokrasi nggak sehat, karena harusnya birokrasi itu melayani semuanya, tidak hanya melayani yang mendukung. Harapannya Pak ada mungkin lembaga mungkin laporan atau pengaduan Pak terkait dengan ASN yang tentu kita sudah kolaborasi dengan seluruh lembaga instansi ya yang terkait itu kira-kira. Memang dalam konteks itu terkait penindakannya tidak lewat Bawaslu, tapi seluruh pelanggaran yang kaitannya dengan pemilihan itu masuknya memang lewat kami. Tentu dalam hal kita menemukan indikasi adanya pelanggaran, kita akan meneruskan ya semua itu kepada lembaga. Konkretnya Pak mungkin seperti apa dari Bawaslu terkait dengan yang mungkin fenomena di Sleman tadi Pak? Yang mana Mas? Yang dua bupati yang maju. Itu kan masih dalam potensi ya. Jadi kalau dalam potensi itu masih kita mitigasi agar yang potensi melanggar tidak terjadi pelanggaran. Misalnya soal bansos itu kan belum terjadi. Ya, tentu kita mitigasi agar kemudian tidak digunakan untuk kepentingan pemenangan tertentu. Jadi masyarakat boleh khawatir ya, kita juga khawatir. Tapi yang penting ada langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan agar kekhawatiran kita itu tidak terbukti. Minimal kemudian terkontrol lah begitu kira-kira ya. Itu upaya yang bisa kita lakukan. Oke, sama-sama Mas. Media penyiaran. Pengawasan media penyiaran itu tidak bisa sendirian kita, tapi harus kolaborasi dengan KPU dan KPSP. Karena apa? Karena yang punya perawatan juga resources dan fokus ngawasi media penyiaran kan KPU. Sementara KPU itu yang punya kemampuan untuk menjangkau peserta pemilunya. Jadi medianya dalam jangkauannya KPUD, ya pesertanya oleh KPUD. Sementara Bawaslu tugasnya adalah ngawasi. Di seluruh pelanggaran pemilu dan pemilihan itu masuknya lewat Bawaslu. Tapi untuk konteks penyiaran itu memang kita nggak bisa sendirian. Harus kolaboratif dan itu perintah undang-undang. Kenapa? Agar fungsi pengawasan pemantauan itu lebih efektif. Pengawasannya itu seperti apa? Tentu kita akan sering koordinasi. Yang kalau KPI itu kan punya peralatan ya yang bisa memonitor terhadap media penyiaran. Jadi fungsi utama KPI adalah untuk memonitor terkait dengan soal pemberitaan, soal iklan misalnya. Potensi pelanggaran paling tinggi kan kalau iklan itu kan melanggar durasi maupun juga frekuensi ya. Tentu fokus Bawaslu tidak di situ karena kita terbatas resource-nya, alatnya juga tidak ada. Kawan-kawan di daerah di sini. Pak, kalau terkait dengan penggunaan media sosial Pak untuk kampanye apa ini juga menjadi KPK atau gimana? Kalau medsos kita kolaborasi dengan pihak lain ya, karena itu memang di luar ranahnya KPD. Medsos kita dengan Mafindo, dengan Polda,
dengan juga Dinas Informasi Daerah, Kominfo ya. Tadi bulan Agustus kan akan ada penyaluran bansos ya Pak ya untuk pendidikan dan sosial. Oh, pengalamannya bisa malam pada mana ya? Sekarang Apakah bantu? P2A maupun Bina yang kami hormati segenap pejabat dari Bawaslu maupun KPU segenap staf yang hadir, kawan-kawan media. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada pagi ini untuk melaksanakan tanda tangan kerjasama tiga lembaga, Bawaslu DIY, KPU DIY dan juga KPI DIY terkait tugas kita bersama-sama mengawasi media penyiaran terkait pemberitaan, iklan, maupun juga penyiaran itu sendiri ya. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan karena bagaimanapun undang-undang memberikan keterbatasan di antara kita bertiga. Tapi kita akan buat kalau kita ini bergabung menjadi satu kesatuan tim gitu ya. Sehingga hari ini harus kita lalui agar kemudian sebagai sebuah tim itu kemudian bisa bekerja berjalan dengan baik untuk fungsi-fungsi pengawasan, pemantauan terhadap media elektronik khususnya. Tentu di luar konteks itu ada fungsi-fungsi lain yang kemudian kita harus sinergi dengan pihak-pihak lain. Tapi hari ini secara fokus didahului dengan beberapa kali pertemuan saja untuk sampai pada pertemuan hari ini. Akhirnya kita bersepakat untuk hari ini kita tanda tangan bersama antara tiga lembaga. Harapan kita tentu pertemuan hari ini, tanda tangan yang kita lakukan pada pagi ini kemudian akan melahirkan kerja-kerja yang produktif terkait dengan tugas-tugas kita untuk pengawasan, bahkan sampai tindakan dalam hal yang kemudian dibuka di kita. Tentu meskipun misi kita juga sampai pada penindakan, tapi kita akan menekankan pada aspek pencegahan. Kenapa? Untuk integritas pemilu adalah targetnya tidak ada pelanggaran. Itu kita akan menekankan dari aspek-aspek untuk edukasi, untuk pencegahan, agar DIY ini menjadi terdepan sebagai provinsi dengan pemilu tanpa pelanggaran. Meskipun itu tidak mungkin, tapi ekspektasi kita, harapan kita adalah semakin kecil pelanggaran di DIY ini, sehingga untuk pilkadanya mudah-mudahan seperti pemilu legislatif dan pilpres kemarin nomor 1 se-Indonesia ya, atas penilaian Kemendagri. Tentu ini adalah berkat kerja kita semuanya, dan ikhtiar yang kita lakukan hari ini adalah upaya untuk unifikasi dan upaya mewujudkan DIY menjadi provinsi terdepan, provinsi terbaik dalam konteks pelaksanaan pemilihan 2019 serentak. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas hadirnya sahabat-sahabatku semuanya, para pihak yang sudah hadir sejak pagi tadi, dan juga kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.